Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita membaca Lukas 4 dulu karena kita akan membahas Nabi Elia dan mengapa begitu penting Yesus mengutip peristiwa dari Elia ini di Perjanjian Baru ketika Yesus mau ditolak di Nazaret. Karena waktu itu pun Elia mengalami hal yang hampir sama dengan Raja Ahab di Israel Utara. Ayat dari Lukas 4 ayat 25-26. Dan aku berkata kepadamu, kata Yesus, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Nah, sekarang kita membahas tentang Nabi Elia. Mengapa Tuhan suruh dia ke Sarfat? Karena dia bernubuat. Ini di dalam 1 Raja-Raja 16 itu seluruh pasal boleh dibaca. Sampai 1 Raja-Raja 17. Bahkan sampai 1 Raja-Raja 18. Elia menentang sistem keagamaan atau sistem religius yang ternoda, dan Elia berhadapan dengan kemurtatan akibat dosa dan kejahatan yang semakin parah di Israel, kerajaan utara. Sepanjang masa pemerintahan Raja Ahab dan putranya Ahazia, Raja Elia diutus untuk berbicara dengan tegas dan kemudian menyuruh Elia menyingkir untuk pergi ke Sungai Kerit dan kemudian pergi berlanjut ketemu si janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan memelihara sang nabi ini dan membuat mujizat lepas mujizat yang tadi kita sudah renungkan kemarin di kehidupan si janda di Sarfat ini. Allah mengutus dia. Nama Elia artinya Tuhan adalah Allahku. Kisah-kisah utama dalam perjalanan imannya sang nabi terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 dan sampai 1 Raja-Raja 19. Kemudian 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai 29 dan 2 Raja-Raja 1 sampai 2 Raja-Raja 2. Begitu panjang kisah-kisah yang dicatat dengan begitu detail terhadap Nabi Elia yang diutus oleh Allah sendiri. Pertama, dari arti namanya, Elia adalah sosok hamba Tuhan yang kokoh, berpegang atau berpendirian teguh kepada kebenaran. Kebenaran-kebenaran Allahnya. 1 Raja-Raja 18, ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-39. Kedua, kehidupan Elia berkisar di antara penyembahan terhadap Tuhan dan penyembahan berhala, Baal. Tugas utamanya adalah menyadarkan bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada Allah Israel. Jadi Elia menjadi seorang tokoh pemulihan dan pembaharuan untuk berusaha menegakkan kembali perjanjian atau komitmen bangsa Israel kepada Allahnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 dan ayat 36 sampai 37. Yang ketiga, perjanjian lama menubuatkan bahwa Elia akan datang kembali menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu di Maleakhi 4 ayat 5. Nubuat ini telah digenapi sebagian pada tahun sebelum Kristus datang kembali. Digenapi kembali ya, Matius 17 ayat 11
dan Wahyu 11 ayat 3 sampai 6. Jadi waktu Yohanes Pembaptis muncul itu, sebagian dari nubuatan tentang kedatangan Nabi Elia pada akhir zaman itu sudah digenapi sebagian. Nanti sebagian lagi pada kedatangan Yesus yang kedua. Yang keempat, pengabdian Elia yang kokoh terhadap Allah dan perjanjiannya menjadikan teladan iman, keberanian, dan kesetiaan di tengah-tengah pertentangan dan penganiayaan yang sangat hebat, sehingga setiap hamba-hamba Tuhan dan semua orang percaya juga akan setia terhadap semua kebenaran Injil dan firman-Nya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat, 1 Korintus 15 ayat 58. Dan satu catatan penting dari perempuan ini merupakan bagian yang kelima dari pembahasan ini. Keraguan dari si janda seakan-akan menuduh Elia yang menyebabkan kematian anaknya tidak sedikit pun meragukan iman kepercayaannya sang nabi kepada Allahnya, dan mujizat terjadi. Pelayanan Elia bukan menjadi liturgi kesembuhan pada umumnya, hanya berlaku pada saat itu saja. Catatan ini penting, tidak perlu ditiru. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Amin. Ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya